berikutnya adamus syaba' qabla an-naum, dilarang kenyang sebelum tidur. Ya, tidak diajar ini secara kesehatan juga tidak bagus, makan berat sebelum. Kenapa Ustaz? Yuthqil, dia akan memberatkan orang bangun malam. Kalau perutnya kenyang, apalagi sampai nggak bisa napas, ya, itu malamnya akan berat untuk bisa bangun. Kemudian sunnah yang berikutnya, ini dulu saat saya di Mesir saya ngamalkan ini, tapi semenjak di Indonesia jarang. Apa itu? Al-iktihal bil ismit, pakai celak sebelum tidur. Celak yang di bawah apa ini? Kelopak mata itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ismidi 'indan naum." Wahai umatku, gunakanlah ismid. Ismid itu jenis batu hitam itu. 'Indan naum, ketika kamu mau tidur. Fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar, karena dia bisa mempertajam penglihatan dan menumbuhkan rambut. Makanya orang Arab itu senang dia pakai celak. Tidak hanya mau tidur, bangun tidur juga mereka pakai. Cuma saran saya, kalau malam ini bapak mau praktek, pamit sama orang rumahnya. Nanti istrinya bangun kaget ngeliat mata bapak biru itu. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wudu. Ya. Wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' 'ala ash-shiqqil ayman." Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, kata Nabi Muhammad, fatawadda, maka berwudulah, wudu'aka lis-shalah, seperti hal wudumu untuk salat. Artinya sebelum tidur sunnahnya berwudu, dan wudunya seperti orang wudu ingin salat, artinya sempurna, bukan mentang-mentang tidur wudunya untuk tidur lalu sekedarnya aja, enggak. Nabi memberikan batasan wudu'aka lis-shalah. Kenapa Ustaz? Agar tidur kita dalam keadaan wudu, dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafizu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min." Tidak mungkin ada orang sanggup menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kalau bisa sebelum tidur wudu. Kenapa Ustaz? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang gemar bertaubat dan gemar bersuci. Artinya kita tidur dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, udah wudu nyenggol istri. Jahil sih Bapak ini. Udah wudu masih nyenggolnya. Bukan saya yang nyenggol Ustaz, istrinya yang nyenggol. Gimana, batal lagi? Batal wudu lagi, enggak tidur nanti. Ini khusus buat saya, Pak, pribadi saya. Untuk khusus wudunya yang untuk tidur, saya tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan kalau sentuhan sama istri, khusus Pak, cuma yang ini. Boleh nggak Ustaz? Boleh saja, karena kalau nggak begitu bolak-balik nggak tidur nanti Pak. Dan dalam ilmu fikih itu boleh kita pindah madhab, yang penting satu paket. Satu, kalau wudunya madhab Syafi'i, ya sholatnya madhab Syafi'i. Kalau mau ngambil wudunya sepaket dengan sholatnya, ya. Bukan ngambil comot-comot. Ininya ngambil inilah, yang ini ngambil ini, yang ini. Itu namanya madhab koktail. Madhab. Ini khusus untuk tidur saja Pak. Ya.
Baik, yang berikutnya ghuslul farji wal wudu' aw at-tayammum 'inda an-naumi 'ala janabatin. Mohon maaf bagi orang yang sudah menikah, jika berhubungan badan dengan istrinya sampai dia mengalami junub, kemudian ngantuk dan enggak mau mandi karena dingin, minimal dibersihkan kemudian wudu. Minimal wudu, jangan tidur begitu saja dalam keadaan junub. Tidak, sunnahnya ya, mohon maaf, dibersihkan kemudian wudu. Nah nanti mandinya sebelum sholat subuh. Yang berikutnya sunnahnya sebelum tidur sholat witir, terutama bagi yang tidak biasa bangun sebelum subuh. Kalau dia biasa bangun sebelum subuh, ya witirnya setelah tahajud menjelang azan subuh. Tapi kalau dia takut tidak bangun kecuali azan subuh, maka upayakan bisa witir sebelum tidur. Sahabat Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, dengan 3 wasiat. Apa saja? Siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan salat witir sebelum tidur. Itu wasiat Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa rakaat Ustaz? Bagusnya 3, maksimal 11. Tapi kalau ngantuk benar 1 rakaat. Tidak apa-apa 1 rakaat, tapi jangan tiap malam. Ya, 1. Atau mungkin kalau tidak sempat juga setelah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya, salam, sebelum memutuskan pulang ke rumah, takutnya kalau sudah sampai rumah langsung tidur, langsung nggak bisa sholat lagi, witirlah setelah ba'diyah isya 3 rakaat. Tidak apa-apa 1 salam misalnya. Mau dibuat 2 salam juga nggak apa-apa. Atau 1 rakaat juga nggak apa-apa. Ya. Yang berikutnya, at-tabkir fin naum illa li daruratin, menyegerakan tidur, tidak begadang kecuali ada kedaruratan. Nabi Muhammad bersabda, "Akrahun nauma qabla al-isya." Aku benci tidur sebelum isya. Wal haditha ba'dah, dan aku benci begadang setelah isya. Jadi kalau setelah isya dirasa nggak ada deadline yang harus diselesaikan, nggak ada kerjaan yang harus diselesaikan, tidurlah, tidur, biar bisa bangun malam, biar subuhnya seger. Ya, saya sangat menyayangkan dan menyedihkan ya. Kadang-kadang melihat orang sudah rambutnya putih, kalau pada isya main apa itu, kalau di Palembang yang menyebutnya main gap. Kalau di sini gaple, ketepak ketepu sampai azan subuh. Begitu azan bubar, bukannya ke masjid itu Pak, pulang tidur, nanti bangunnya jam 11. Subhanallah, lalai. Kebetulan karena kami di Palembang itu keluar jam 4, pulang dari ini pengajian itu biasanya jam 10, jam 11. Jadi saya kalau pulang ke rumah sempat ngitungin jumlah majelis gap itu Pak. 1, 2, 3, sampai rumah saya itu dari tempat ngaji sekitar 3, 4. Subuh saya keluar jam 4, masih itu Pak. Orangnya sama lagi. Itu Pak. Ya Allah, setiap malam dia lalai dalam kelalaian, dalam ya ketersia-siaan. Nabi Muhammad SAW bersabda atau menyebutkan dalam satu riwayat, yakrahun nauma qabla al-isya.
Nabi Muhammad benci, tidak suka tidur sebelum Isya, artinya pada maghrib, wal haditha ba'daha, dan ngobrol-ngobrol begadang setelah